Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Sari Nuzulina Rahmadani. Saya dosen di program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area. Saat ini jabatan akademik saya yaitu asisten ahli dan insya Allah menuju lektor dalam waktu dekat. Saya diberikan amanah untuk mengampu mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi pada semester ganjil dan Balance Scorecard dan EVA pada semester genap. Pada semester ganjil tahun ajaran 2022-2023 ini, saya mengampu mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi. Adapun maksud dan tujuan dari video ini adalah pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang biasa disebut dengan PDD UKT PT. Pada bidang pengajaran, saya mencoba untuk membawakan mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi dengan bobot 3 SKS untuk perkuliahan di semester 7. Dalam video ini, yang pertama saya akan tampilkan deskripsi mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi yang kemudian akan dilanjutkan dengan capaian pembelajaran mata kuliah atau yang disingkat dengan CPMK. Kemudian, saya akan menjelaskan materi pembelajaran. Selanjutnya, saya menjelaskan sistem pembelajaran. Kemudian, saya menjelaskan media pembelajaran dan yang terakhir, saya akan menjelaskan sistem penilaian. Kita mulai dengan mendeskripsikan mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi. Mata kuliah ini mempelajari berbagai teori dan pendekatan etika dan penerapan prinsip-prinsip etika dalam pengambilan keputusan moral di bidang bisnis dan profesi. Mempelajari etika yang berhubungan dengan profesi dan kode etik yang berlaku, serta isu-isu seputar etika bisnis dan profesi baik nasional dan internasional. Capaian pembelajaran mata kuliah pada mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi yaitu yang pertama, mahasiswa mampu mendeskripsikan pengertian etika dan moralitas. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisa etika bisnis dan isu-isu yang mendukung etika bisnis. Yang ketiga, mahasiswa mampu menguraikan perkembangan moral. Yang keempat, mahasiswa mampu menganalisa nilai-nilai kesadaran etika, kode etik profesi akuntan, dan ethical governance dan penegakannya dalam suatu organisasi bagi akuntan. Yang kelima, mahasiswa mengkaji isu utama dalam masalah etika bisnis dan profesi dan perkembangannya baik nasional dan internasional. Materi pembelajaran selama 1 semester terdiri dari 16 kali pertemuan, di mana proses belajar dilaksanakan secara tatap muka, di mana pertemuan ke-8 dilaksanakan ujian tengah semester atau yang disingkat dengan UTS dan di pertemuan ke-16 dilaksanakan ujian akhir semester atau yang disingkat dengan UAS. Pada pertemuan pertama, materi pembelajaran diawali dengan pendahuluan, di mana saya akan menampilkan kontrak kuliah selama 1 semester. Kemudian saya juga akan menampilkan silabus dan dilanjutkan dengan deskripsi etika dan moralitas. Kemudian selanjutnya saya akan menguraikan 5 karakteristik standar moral. Pada pertemuan kedua, materi pembelajaran tentang pengertian etika bisnis dan isu-isu utama dalam etika. Pada pertemuan ketiga, materi pembelajaran tentang argumentasi yang menentang dan mendukung etika bisnis. Selanjutnya, pada pertemuan keempat, materi pembelajaran tentang pengertian Corporate Social Responsibility atau yang biasa disingkat dengan CSR, ragam dan tujuan CSR, serta merancang proses kegiatan CSR. Selanjutnya, pada pertemuan kelima, materi pembelajaran yaitu mengidentifikasi macam-macam isu etika bisnis serta permasalahan yang muncul dalam isu-isu etika bisnis. Selanjutnya, pada pertemuan ke-6, materi pembelajaran mengenai pengertian etika lintas budaya serta menganalisa perbedaan etis pada banyak budaya.
Selanjutnya, pada pertemuan ke-7, materi pembelajaran tentang perkembangan moral dan menganalisa 3 tingkatan perkembangan moral menurut Holberg. Selanjutnya, pada pertemuan ke-8 dilaksanakannya ujian tengah semester. Pada pertemuan ke-9, materi pembelajaran tentang penalaran moral serta menganalisis prinsip dasar penalaran dalam konteks moral. Pada pertemuan ke-10 dan ke-11, materi pembelajaran mengenai identifikasi ethical governance dan menjelaskan perilaku etika dalam profesi akuntansi. Pada pertemuan ke-12, materi pembelajaran mengenai pemahaman kode etik profesi akuntansi, dan di pertemuan ke-13, materi pembelajaran mendeskripsikan etika dalam auditing dan menganalisa bagaimana etika di kantor akuntan publik atau biasa yang disingkat dengan KAP. Pada pertemuan ke-14, materi pembelajaran yaitu menguraikan etika dalam bidang akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Pada pertemuan ke-15, materi pembelajaran yaitu mengidentifikasi faktor-faktor yang meringankan tanggung jawab moral dari suatu tindakan. Pada pertemuan ke-16 dilaksanakannya ujian akhir semester. Adapun metode pembelajaran yang saya gunakan selama perkuliahan adalah DIA, yaitu Delivery Interaction Assessment, di mana untuk metode delivery saya menggunakan ceramah selama pembelajaran atau biasa disebut dengan Teacher Center Learning. Kemudian adanya Small Group Discussion atau SGD, Discovery Learning atau DL, dan Corporative Learning atau CL kepada mahasiswa. Adapun untuk pembelajaran ini, saya mereferensikan kepada mahasiswa textbook dengan judul Business dan Professional Ethics for Akuntan dari Brooks dan Leonard G. Kemudian, Effect Ethic Committee, Effect Code of Ethics for Professional Akuntan Internasional, serta beberapa buku teks lainnya. Saya juga mereferensikan kepada para mahasiswa untuk aktif mendownload e-book dan artikel lainnya terkait etika bisnis dan profesi sebagai sumber bahan baca lainnya. Adapun media pembelajaran yang saya gunakan yaitu e-learning Ummah dan blog dosen. Media tersebut sebagai wadah untuk mengupload RPS, kontrak perkuliahan, serta sebagai media diskusi, pengumpulan tugas-tugas dari mahasiswa, serta absensi perkuliahan saya menggunakan aplikasi Amadi. Selain media pembelajaran yang saya sebutkan tadi, saya juga menggunakan Zoom, Google Classroom, dan WhatsApp sebagai media alternatif lainnya. Untuk metode interaction, saya melakukan interaksi dua arah, yaitu mahasiswa bisa berinteraksi dalam proses pembelajaran melalui diskusi tanya-jawab kepada saya di dalam kelas. Dan jika mahasiswa tidak ada pertanyaan, saya akan mencoba bertanya kepada mahasiswa. Interaksi yang saya lakukan tidak hanya di dalam kelas, melainkan juga di luar kelas. Dan saya memperbolehkan mahasiswa untuk berinteraksi dengan saya di luar dari materi perkuliahan dan di luar jam perkuliahan menggunakan media WhatsApp group yang sebelumnya sudah dibuat. Assessment dalam melakukan penilaian dan evaluasi terkait hasil tugas mahasiswa sesuai dengan standar yang dibuat oleh Lembaga Pengendalian Mutu, di mana penilaian yang diberikan sesuai dengan porsi yang dibobotkan. Untuk kriteria partisipasi diberikan bobot nilai sebesar 10%. Kemudian untuk tugas dan aktivitas di kelas diberikan bobot penilaian sebesar 50%. Sedangkan untuk penilaian UTS diberikan bobot senilai 15% dan 25% untuk bobot penilaian UAS. Dengan catatan kehadiran mahasiswa minimal harus 75%. Nilai dari mahasiswa didapat sesuai dengan kemampuan mahasiswa itu sendiri. Dengan menggunakan
penilaian acuan norma atau yang biasa disebut dengan PAN, yaitu dengan kisaran rentang A lebih besar dari 85, B plus rentang 77,5 sampai 84,9, B rentang 70 sampai dengan 77,9, C plus 62,5 sampai 69,9, C 55 sampai dengan 62,9, dan D 45 sampai 54,9, dan E 44,9, dan E lebih kurang 44,9. Demikian video mengenai metode pembelajaran saya. Selanjutnya, saya akan tampilkan cuplikan video pembelajaran di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik sekalian. Hari ini kita berjumpa lagi di mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi. Hari ini saya akan membahas topik mengenai etika. Seperti slide yang saya tampilkan di depan, etika itu berasal dari bahasa Yunani atau ethos yang berarti karakter atau perilaku seseorang. Dengan demikian, etika ini berkaitan dengan karakter atau perilaku seseorang dalam menghadapi persoalan sehari-hari, di mana berkaitan dengan nilai-nilai, tata cara hidup yang baik, aturan hidup yang baik, dan segala kebiasaan yang dianut dan diwariskan dari satu orang ke orang lain atau dari satu generasi ke generasi lainnya. Profesi. Istilah profesi, profesional, kemudian pekerjaan itu profesionalisme enggak ya? Sekarang kita bahas dari pengertiannya. Profesi yaitu bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian tertentu. Profesional yaitu bersangkutan dengan profesi di mana memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya. Iya, kewirausahaan, pegawai negeri, dosen, polisi, dan sebagainya. Kalau dia profesional, bagaimana cara kita mengungkapkan kalimat profesional? Mahir. Berarti jawabannya tidak. Kenapa? Karena tidak ada standarnya. Kalau tukang jahit tadi dia punya standar. Jadi mahir yang di sini yang dikatakan profesional adalah mahir atau profesional ini dibuktikan dengan adanya standar. Standar apa? Macam-macam tergantung dengan profesinya. Standar keahlian. Profesionalisme. Ketika dia memiliki profesi, dia mengamalkan profesional, maka dia bisa menjalankan yang namanya profesional. Kenapa kita perlu 3 poin ini? Kenapa nggak perilaku bisnis yang menjadi poin pertama atau menghormati aturan menjadi poin pertama? Kenapa harus dilandasi dengan tanggung jawab? Karena kita harus bertanggung jawab dulu. Kalau kita memiliki sifat tanggung jawab, maka kita sudah pasti menghormati yang namanya aturan. Kalau kita bertanggung jawab, kita menghormati aturan, sudah pasti perilaku kita dalam bisnis itu adalah perilaku saling percaya. Karena kita sudah bertanggung jawab, menghormati aturan, tidak perilaku kita di bisnis itu sudah pasti menggunakan saling percaya. Sampai dengan tadi materi yang saya sampaikan, adik-adik sekalian ada yang ingin ditanyakan? Bu, izin saya ingin bertanya. Saya Faras dari kelas A4. Saya ingin bertanya, apa tujuan etika di dalam bisnis? Oke, terima kasih Faras atas pertanyaannya. Kenapa kita harus mempelajari etika dalam bisnis? Yang pertama, agar kita bisa menelaah prinsip apa yang akan kita gunakan ketika kita menyelesaikan permasalahan di lingkup bisnis. Ya, jadi kan ketika kita menghadapi permasalahan, kita tahu bagaimana cara kita bertindak, kita tahu bagaimana cara kita berperilaku. Jadi ketika kita membuat suatu keputusan itu tidak hanya mementingkan salah satu pihak, tapi juga kedua belah pihak. Kemudian yang kedua adalah
meningkatkan yang namanya ethical reasoning skill, ya, yaitu prinsip-prinsip etika. Ya, silakan ada lagi yang ingin bertanya? Bu, izin bertanya Bu. Nama saya Ridho Aldo dari kelas A4 Bu, ingin bertanya Bu. Bagaimana ciri-ciri etika profesi Bu? Oke, jadi ciri-ciri etika profesi. Jadi ciri-cirinya etika profesi itu yang pertama adalah etika itu kita harus ada yang namanya keahlian dan keterampilan khusus. Adanya komitmen moral yang tinggi. Jadi ketika kita mau menerapkan etika profesi, kita menganut yang pertama kita harus punya keahlian dan keterampilan. Kita harus punya komitmen moral yang tinggi. Biasanya orang profesional itu hidupnya itu juga sejalan, ya, dengan aturan, dengan etika, moral gitu. Jadi ketika dia bertindak, berperilaku itu sesuai dengan yang namanya etika, moral, norma, hukum, aturan, dan kebijakan. Saya akan menjelaskan terkait etika bisnis dalam berbagai lingkup bidang. Kalau di bidang kewirausahaan, etika bisnis di kewirausahaan itu adalah bagaimana si pelaku usaha menentukan harga dari produknya. Kenapa kita harus memikirkan harga dari produk tersebut? Agar harga yang kita tawarkan ke konsumen itu tidak menghancurkan harga pasar. Contoh, saya mau menjual air mineral, harga pasarannya itu 5.000 sampai dengan 7.000. Di saya harganya itu 2.000. Ya kan? Akhirnya pasar itu, harga di pasar itu jadi anjlok. Kenapa? Karena konsumen pasti akan datang ke toko saya, membeli di toko saya, sedangkan di toko lain tidak. Akhirnya toko saya yang laris, toko lain yang tidak laris. Nah, itulah pentingnya kita dalam mempelajari etika bisnis ini. Itu kalau ditinjau dari sektor kewirausahaan. Nah, bagaimana etika bisnis dalam hal berbisnis? Ya, berbisnis contohnya seperti ketika kita mau mengikuti lelang, ya, mengikuti lelang gitu. Ketika kita mengikuti lelang, di situ kan berbagai macam ada kompetitor lainnya, ya kan? Nah, ketika di situ ada kompetitor lainnya, muncul di situ harga-harga dimulai dari harga terendah sampai harga tertinggi. Seharusnya kan di situ kenaikan harga tidak begitu drastis. Etika. Jadi ini ya pengertian dari etika, ya, dari bahasa Yunani-nya, kata mulanya itu dari ethos. Arti dari etika adalah perilaku seseorang atau karakter seseorang. Etika itu kaitannya dengan nilai-nilai, tata cara hidup yang baik, dan semua kebiasaan yang diwariskan dari suatu generasi ke generasi lainnya. Ini kalau ditinjau dari deskripsi. Kalau kita bahas dari prinsip-prinsip etika bisnisnya, dia ada 3 komponen. Yang pertama ada tanggung jawab, yang kedua ada yang namanya tata aturan, yang ketiga ada yang namanya perilaku bisnis berlandaskan dengan semangat saling percaya. Kenapa tanggung jawab menjadi poin pertama, ini menjadi poin kedua, dan ini menjadi poin ketiga? Karena yang dibutuhkan pertamanya itu adalah tanggung jawab. Yang bertanggung jawab sudah pasti mentaati yang namanya aturan. Mentaati aturan sudah pasti perilaku bisnisnya akan menimbulkan yang namanya semangat saling percaya. Nah, Sonny Carver pada tahun 1998 dia menjelaskan ada 4 prinsip terkait etika bisnis. Prinsip yang pertama adalah prinsip otonomi, yang kedua adalah prinsip kejujuran, yang ketiga ada prinsip keadilan, dan yang terakhir adalah prinsip saling menguntungkan. Nah, coba adik-adik sekalian bentuk kelompoknya, ya. 4 orang, 5 orang, kita akan bahas 2 prinsip ini. Jadi kelompok pertama akan bahas terkait prinsip otonomi dan prinsip kejujuran. Kelompok kedua akan membahas tentang prinsip keadilan dan prinsip saling menguntungkan. Kita kaitkan ini dengan etika bisnis yang saat ini. Boleh dibentuk grup kelompoknya? Nah, ini sudah ada 2 kelompok ya.
kita akan menggunakan yang namanya small group discussion untuk membahas terkait 4 prinsip ini yang akan kita kaitkan sama perilaku bisnis, ya, terkait etika bisnis pada saat kita melakukan atau menelaah kasus terkait perilaku bisnis. Oke, silakan adik-adik sekalian, untuk yang di sebelah kanan saya akan membahas terkait prinsip otonomi dan kejujuran. Di sebelah kiri saya akan membahas tentang keadilan dan saling menguntungkan. Untuk perusahaannya bisa mungkin sebelah kanan saya perusahaan jasa, sebelah kiri saya ini mungkin perusahaan manufaktur. Silakan adik-adik kaitkan dengan keempat prinsip ini di masing-masing tim. Jasa, dari kalian memilih perusahaan apa? Jasa transportasi. Tapi mungkin saya menyarankan lebih ke karena kita etika bisnis dan kita ini di prodi akuntansi, lebih bagus kita mengambil jasa pelayanan audit. Ya, bisa menggunakan kantor akuntan publik. Adik-adik bisa menelaahnya, bisa memilih kantor akuntan publik di nasional maupun internasional. Bisa kalau nasional mungkin di Sumatera bisa memilih beberapa KAP yang tersedia. Jadi nanti silakan dibahas untuk yang otonomi dan kejujurannya dari segi etika bisnisnya. Jadi bagaimana etika seorang auditor pada saat melayani jasa audit untuk kliennya. Oke. Nah yang di sebelah sini tadi kita sudah bahas sepakat untuk manufaktur ya. Manufaktur berarti bisa menggunakan perusahaan Indofood. Nah, perusahaan Indofood ini kan kita terkenal dengan berbagai macam produk ya, baik itu makanan maupun juga seperti di luar dari makanan ya, kayak deterjen, kemudian odol gigi dan sebagainya. Nah, ini kita bahas dari prinsip keadilan dan prinsip saling menguntungkannya. Nah, silakan ada buat di kertas penerapan setiap prinsip yang dikaitkan dengan perusahaan tadi. Oke, si penyajian barang itu harusnya sesuai. Nah, nanti itu bisa dibahas lebih lanjut. Kalau dia prinsip saling menguntungkan, ingat, perusahaan yang memproduksi makanan itu tidak hanya Indofood. Jadi di sini ada yang namanya rentang harga. Bagaimana dia menentukan harga untuk satu produk? Contoh kalau makanan, kita bilang mie instan. Bagaimana dia bisa membuat harga mie instan ini itu harganya tidak terlalu jauh, rendah atau tinggi dengan perusahaan yang mengeluarkan produk sejenis. Jadi ada rate harganya di situ. Itu dipotong. Kelompok ini terkait yang tadi saya berikan, itu ada tanggapan di mana kalau kita telah dari prinsip otonomi, prinsip kejujurannya bisa dijelaskan untuk kantor akuntan publik? Mungkin ini ya kalau Bu Sari, kalau untuk prinsip otonomi kan itu berkenaan dengan tanggung jawab juga dan kejujuran. Untuk kantor akuntan publik mereka kan ada etika profesi ya, di situ mengutamakan tanggung jawab. Kemudian mereka juga jujur dalam memberikan laporan audit dan juga dari laporan-laporan yang mereka ambil dari perusahaan dan diungkapkan dengan sejujurnya tanpa memandang siapa pelaku bisnisnya atau mereka juga melihat secara objektif. Mungkin itu dari saya, dari kawan-kawan lain. Oke, kalau itu dari prinsip otonomi dan kejujuran ya, ya. Saya mau nanya, kalau misalnya ditinjau dari 4 prinsip itu, prinsip keadilan itu kalau di kantor akuntan publik di auditnya itu gimana? Oke, terima kasih, pertanyaannya bagus sekali. Kalau di pelayanan jasa sekelas auditor ya untuk KAP, prinsip keadilan ini itu nanti tertuangnya pada saat mereka melakukan yang namanya proses audit ya. Jadi seperti yang dibilang sama teman kamu tadi, bahwasanya auditor itu harus memegang teguh yang namanya kode etik ya. Jadi kode etik. Nah, auditor ini kan juga dibilang layanan bisnis ya. Bisnis apa di situ? Yaitu bisnis terkait pelaporan keuangan ya. Jadi ketika perusahaan itu ingin go public, dia kan harus diaudit dari pihak eksternal, tidak hanya. Nah, auditor, prinsip keadilan di sini adalah dia tidak memandang siapapun kliennya, berapapun bayarannya. Kenapa? Karena dia menjalankan tupoksi dia sebagai auditor itu sesuai dengan kode etiknya. Jadi keadilan pada saat dia mengaudit. Jangan seperti PTA membayar jasa audit senilai 100 juta, PTB 50 juta.
karena dia menilai PTA 100 juta, maka dia menerapkan seluruh proses audit, tidak ada yang tertinggal, gitu kan? Dan dia loyalitas dan dedikasinya dia tuangkan di situ. Tetapi ketika di PTB dia mengaudit bayarannya 50 juta, di situ dia berlaku ini setengah dari bayaran PTA. Nah akhirnya kode etiknya tidak jalan. Kemudian proses auditnya yang seharusnya 100%, mungkin di dia 75%, sehingga tidak ada di sini yang namanya prinsip keadilan. Seperti itu. Paham ya? Topik kita hari ini sampai dengan di sini. Ketika ada pertanyaan setelah selesai keluar dari kelas, boleh ditanyakan ke saya melalui WhatsApp yang sudah kita buat. Dan untuk tugas bisa dicek melalui e-learning ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya karena bahan dan materinya sudah saya cantumkan di e-learning. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.